Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man wala amma ba'd. Ibadallah, usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat billah Firdaus TV yang dirahmati Allah, setiap kita tentunya mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa di dalam surga yang telah Allah sediakan itu tersedia beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa tergambar oleh logika manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beraneka ragam kenikmatan dalam surga, kutufuha daniyah, buah-buahannya yang sangat mudah untuk dipetik. Kemudian ketika seseorang Allah masukkan ke dalam surga dengan orang-orang yang dicintainya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suguhan kepada mereka. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah menjelaskan, yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka diberikan air arak murni yang tidak memabukkan, makhtum, dan masih dilak, masih disegel. Khitamuhu mis, tutupnya saja misik, wangi kasturi, apalagi isinya. Kemudian ada air campurannya, wa mizazuhu min tasnim. Air campurannya adalah tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim itu adalah air di mana aina yashrau bihal muqarrabun, sumber mata air tempat orang-orang yang dekat, makhluk-makhluk Allah yang dekat meminumnya. Itulah kenikmatan-kenikmatan surga. Begitupun dalam surah Al-Imran pada ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa Allah sediakan di sampingnya surga-surga yang mengalir di bawahnya beraneka ragam sungai, dan jangan samakan sungai di surga itu sama dengan sungai di dunia. Jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dipandang mata. Selain sungai-sungai yang mengalir, wa azwajum mutahharah, begitupun pasangan-pasangan hidup yang Allah sucikan, suci dari cacat, suci dari aib, suci dari keburukan. Secantik-cantiknya wanita di dunia, ia pernah mengeluarkan kotoran dalam tubuhnya, mengeluarkan aroma busuk, aroma bau dari badannya. Tapi beda dengan bidadari surga, tak pernah sedikit pun mengeluarkan kotoran dari tubuhnya, wangi semerbak. Inilah kenikmatan surga, ikhwah fillah. Sahabat billah Firdaus TV yang dimuliakan Allah, surga yang begitu banyak kenikmatan yang Allah sediakan, tentunya Allah siapkan semuanya itu tiada lain untuk orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Begitupun Allah menegaskan dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ke-31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Allah sudah sediakan surganya itu bagi orang-orang yang bertakwa yang tidak jauh daripadanya. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat billah Firdaus TV yang dimuliakan Allah, tanda-tanda orang yang bertakwa yang nanti akan Allah tempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan, di antaranya mempunyai ciri likulli awwabin hafiz. Mereka yang awab, mereka yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam kehidupannya mereka melakukan berbagai macam kesalahan, melakukan kemaksiatan dan dosa yang tak terhitung, yang begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Tapi pada akhirnya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat billah Firdaus TV rahimakumullah, siapa di antara kita yang tak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tak pernah berbuat dosa dan maksiat? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mereka bersalah.
Tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Allah ketika ada seorang manusia, seorang hamba yang berlumuran dosa, banyak sekali dosanya, lalu ia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabat, wahai sahabat, coba bayangkan ketika ada seorang laki-laki berjalan membawa tunggangannya, dan di atas tunggangannya itu ada perbekalan dia, baik itu makanannya, minumannya, dan perbekalan-perbekalan berharga yang lainnya disimpan di atas tunggangan itu. Lalu ketika ia berjalan di tengah padang pasir yang sangat luas, ternyata tunggangannya itu lari, kabur daripadanya. Lalu ia pun bergegas mencari tunggangannya itu, yang di atas punggungnya perbekalan-perbekalannya, makanan, minuman, begitu perbekalan yang lainnya. Ia cari ke atas bukit, ia cari ke atas pohon untuk melihat di mana keberadaan tunggangannya itu. Ternyata tidak ada. Akhirnya ia tertidur di bawah sebuah pohon. Ia tertidur, ikhwah fillah. Namun apa yang terjadi? Ketika bangun dari tidurnya, tunggangannya itu yang di atas punggungnya perbekalan dia, ternyata ada di hadapan matanya. Ketika diperiksa perbekalannya, tidak ada sedikit pun yang berkurang. Makanan, minuman, dan perbekalan lainnya komplit utuh semuanya, tidak ada yang hilang. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kira-kira bagaimana perasaan laki-laki tadi? Maka serentak saja para sahabat menjawab, tentunya bahagia wahai Rasulullah. Tentunya laki-laki itu senang wahai Rasulullah. Karena tunggangannya yang ada di atas punggungnya itu, perbekalan-perbekalan dia, itu utuh kembali ada di hadapannya. Tentu ia sangat bahagia, tentu ia sangat senang. Apa jawab Rasulullah? Allah lebih senang, Allah lebih bahagia daripada laki-laki itu ketika ada seorang manusia, seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang kembali kepadanya dan mensucikan dirinya dengan banyak beramal saleh. Ikhwah fillah rahimakumullah, bagi kita yang mungkin setiap hari dosa kita semakin bertambah, jika diibaratkan dosa kita ini menjadi batu-batu kecil, mungkin ketika ditumpuk batu-batu itu sudah menggunung tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi dengan Rahman dan Rahimnya menyeru kepada kita yang banyak dosanya. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah olehmu kepada hamba-hambaku. Allah mengatakannya dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa yang Allah suruh itu? Alladzina, mereka orang-orang yang melebihi, melampaui dosa-dosanya itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan olehmu kepada mereka yang melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa akan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karenanya ibadallah, tidak ada kata kita putus harapan akan pengampunan Allah. Terus-teruslah kita perbaiki taubat kita kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya akan mengampuni dosa-dosa setiap hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.